Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasifah dengan NIM 201120107 dari kelas HTNC semester 4 Fakultas Syariah. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Qawaid Fikih Siasah yang diampu oleh Ibu Eva Fadila SH.MH. Baik, langsung saja ke definisi qawaid fikih. Dalam arti yang lebih umum, qawaid fikih adalah ilmu yang membahas kaidah fikih, dalil hukum, dan ijtihad yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh sebab itu, qawaid fikih merupakan instrumen utama di dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Dalam beberapa tafsiran juga disebut bahwa qawaid fikih adalah hukum syara yang bentuk qadiyah yang bersifat dominan, yang dengan qadiyah tersebut dapat diketahui ketentuan hukum mengenai peristiwa-peristiwa hukum yang berada di dalam ruang lingkupnya. 1. Dapat dipahami, qawaid fikih pada hakikatnya merupakan sekumpulan kaidah-kaidah fikih yang berbentuk rumusan-rumusan yang bersifat umum, dan di dalamnya terkandung ketentuan-ketentuan hukum fikih dalam berbagai bidang yang termasuk dan ruang lingkupnya. 2. Pentingnya memahami dalam qawaid fikih yang merupakan asas atau mekanisme dalam ilmu fikih yang perlu diketahui secara umum oleh umat Islam, terutama bagi para mujtahid karena berkaitan dengan pengistibatan hukum. Dengan qawaid fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, maka hal yang wajar jika antara kaidah yang satu dengan kaidah yang lainnya memiliki perbedaan. Karenanya, maka banyak kaidah fikih yang berkembang mulai dari kaidah keberadaan kaidah asasiyah, kaidah ghairu asasiyah, bahkan kaidah yang masih diperselisihkan di kalangan ulama. Kaidah kebijakan seorang pemimpin sangat berkaitan dengan kaidah fikih dalam yang telah disebutkan, yakni 1. Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. 2. Kedudukan imam terhadap rakyatnya adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Abu Ahwas dari Abi Ishaq dari Barro bin Azib. 3. Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan, aku mengambil daripadanya, dan apabila ada di sisi aku kembalikan, dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya. Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan, karena tanpa seorang pemimpin, maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah, menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dipimpinnya. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.